Oke, akhirnya produk aku datang juga. Di video kali ini aku mau membahas produk yang satu ini. Ini produk aku bisa katakan buat kalian gaming, buat kalian content creator, atau kalian editing video, ataupun kalian motion graphic, ataupun kalian bergerak di bidang industri kreatif yang membutuhkan sebuah display yang cukup bagus untuk kerja kalian. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas sebuah monitor yang satu ini. Oke, selamat datang di konten product review. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Dika Adrian. Di video kali ini paket yang memang aku udah nggak sabar pengen unboxing, jadi langsung aja aku bikin videonya dan kita lihat apa aja yang ada di dalam paket sebesar ini. Let's go. Oke, kita langsung buka aja ini. Kita buka lagi. Awas. Ini udah lihat ya di kotaknya. Ini merupakan monitor dari Philips, yang biasanya kalian tahu Philips itu bukan produk monitor. Jadi kali ini Philips mengeluarkan produk yang terbaru yaitu Evnia untuk monitor. Dan langsung aja di sini kita langsung buka. Damn. Ini ya biasa manual book ya. Dan kita lihat dulu manual booknya di sini. Ada yang pertama, ini ada quick start, dan ini ada kalibrasi factory. Nah, ini merupakan monitor yang sudah dikalibrasi langsung dari pabriknya. Jadi kita tidak perlu lagi mengkalibrasi monitor ini karena dari pabriknya udah ada laporan kalau monitor ini sudah dikalibrasi langsung dari pabriknya. Ya, di sini ada kabel HDMI to HDMI dan juga ada kabel power. Nah, ini kita lihat ya, ini kakinya nih. Tuh. Ini kakinya kelihatan solid, di bagian sini ada bautnya juga. Dan ini kakinya kelihatan solid, ini terbuat dari bahan plastik ya di bagian atasnya ini, tapi untuk di bagian dalam ini besi ya, kayak aluminium gitu. Ini leher monitornya. Ini lehernya cukup solid juga, dan di bagian sini udah ada untuk manajemen kabel. Jadi kabel untuk HDMI atau kita menggunakan DisplayPort nanti, atau kabel power juga kita bisa simpan di sini biar kabel-kabel kita itu tidak berantakan. Dan di sini udah ada VESA mount gitu ya, bisa diatur juga dan bisa di-adjust juga naik turunnya. Tuh, ini kita langsung pasang aja ya kaki dan lehernya ini. Nah, itu. Ini kita tinggal masukin kayak begini aja, terus kita kunci di bagian sini. Tuh, kita tinggal langsung kunci aja. Ini kelihatan cukup minimalis ya. Di bagian kakinya ini, dia kelihatan rapi, jadi di meja kerja kita jadi lebih, lookingnya itu jadi lebih enak juga dilihat, karena nggak makan space juga untuk di bagian kakinya. Ini cakep banget. Dan selanjutnya, kita bakalan buka monitornya. Ini dia guys, monitornya dari Philips Evnia. Ini berukuran 27 inch. Oke, jadi sekarang monitornya udah ada di meja. Dan ini kita bakalan pasang di kakinya dan lehernya ini ya. Ini karena dia ini monitor yang keluaran-keluaran terbaru dan juga sudah ada mounting VESA mount. Jadi kita tidak ada menggunakan baut sama sekali. Jadi kita bisa langsung memasangkan monitor ini di kedudukan ini ya, dengan menyesuaikan di bagian soketnya ini. Nah, kita bisa langsung aja pasangkannya itu. Ini pasangkannya cukup mudah. Ya, kita pasangkan dulu kayak begini. Tuh. Nah, udah. Cuman begitu aja. Nah, ini kalian lihat. Ini dia monitor Philips Evnia 27M2 N5510J. Dan ini monitornya, ini bisa kita atur. Tuh, seperti itu ya. Kita bisa adjust dia ke bawah, terus bisa kita atur posisinya dengan sesuai kebutuhan kita. Dan yang paling penting, dia bisa vertikal. Tuh. Nah,
Ini untuk editing konten Reels, YouTube Short, bikin konten di TikTok. Kalau misalnya kita melihat sosial media dengan format potret, nah ini jadi lebih cakep ya. Jadi kita bisa melakukan adjustable-nya lebih mudah lagi gitu tentunya ya. Nah, ini kita bisa atur kayak begini, bisa kayak begini, dan bisa kita rotate lagi nih monitornya. Tuh, kalau misalnya kita mau turunkan dia ke bawah, bisa. Kalau misalnya kita mau turun lagi, juga bisa. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Dan sekarang aku mau setup monitor ini di komputer aku. Langsung aja. Let's go! Oke, jadi monitornya sudah aku setup di meja kerja aku. Monitor ini berukuran 27 inch dan juga sudah memiliki teknologi IPS. Untuk resolusi layar sudah 2K dengan aspek rasio 16:9. Untuk mendapatkan resolusi yang maksimal, bisa menggunakan port DP sehingga bisa mentok di 180 Hz. Dan apabila menggunakan HDMI di 144 Hz. Dengan resolusi layar yang sudah 2K buat nonton dan main game, ini tampilannya juga cukup jernih dan tampilannya juga cukup tajam. Yang pastinya harga dari monitor ini cukup ramah di kantong. Secara desain bisa dikatakan membuat setup desk makin lebih estetik. Untuk produktivitas seperti bikin skrip konten dan editing video sangat nyaman tentunya. Menurut pendapat aku pribadi yang produktivitasnya itu sangat dekat dengan dunia editing, layar monitor dengan ukuran 27 inch ini sangat cocok apabila kita bandingkan dengan layar yang ukurannya 32 inch. Dengan ukuran layar yang 32 inch itu otomatis layarnya jadi terlalu besar dan tentunya harganya jadi cukup mahal, Pak. Dengan ukuran layar 27 inch, ngelihat timeline editing dan interface aplikasi editing juga cukup banget. Secara proporsional, tata letak juga pas di ukuran 27 inch. Tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Ya, kayak pas aja gitu. Kemudian akses navigasi menu yang sangat mudah digunakan. Dengan menggunakan tombol yang ada di belakang, kita dapat dengan mudah melakukan konfigurasi menu yang ada pada monitor ini. Ini dia pengaturan monitor yang aku gunakan. Bisa kalian ikutin juga. Dan aku rasa pada pengaturan ini, akurasi warna setelah dipindahkan ke handphone juga rasanya tidak begitu jauh. Masih aman aja. Monitor ini memiliki kecerahan di 400 nits dan untuk pixel density di angka 108,79 ppi. Dan juga monitor ini sudah memiliki sertifikasi HDR. Seperti yang aku sudah mention di awal, monitor ini juga sudah bisa di-adjustable. Kita bisa atur posisi yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan. Mau diatur ke bawah bisa, dan mentok ke atas juga bisa. Ditambah lagi, dengan menggunakan VESA mode, kita bisa atur posisi landscape dan juga portrait. Ini buat baca artikel atau scrolling timeline buat sosmed, asli berasa lega dan puas banget. Untuk bezel atas dan kanan kirinya juga cukup tipis, tapi di bagian bawah masih cukup tebal juga nih. Kalau kita lihat di bagian belakang, bentuknya ini juga melengkung dan masih bisa dibilang cukup tebal, nggak terlalu tipis-tipis amat sih. Dan ini tidak begitu masalah bagi aku pribadi. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian belakangnya juga sudah terdapat lampu RGB. Kalau misalnya kita lihat lagi di bagian belakang, monitor ini sudah dilengkapi dengan speaker. So, aku rasa aku sangat merekomendasikan monitor yang satu ini buat kalian yang hobi gaming dan juga video editing. Dan monitor dengan ukuran layar 27 inch ini sangat-sangat pas di meja kerja. Dan monitor ini aku sudah cek di marketplace, harganya itu dibanderol seharga 3.300.000-an hingga 3.500.000-an. Link pembeliannya nanti aku bakalan taruh di kolom deskripsi. Dan apa yang kalian lihat di setup meja aku ini nanti juga akan aku tulis di kolom deskripsi. Jadi kalian coba cek aja yang ada di kolom deskripsi. Dan bagaimana menurut kalian mengenai monitor yang satu ini? Coba tulis di kolom komen, nanti kita bakalan diskusi sama-sama. So ya, aku rasa sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Aku Dika Adrian mohon pamit. Keep solid and be creative. Peace out. Dadah.